Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama saya Dadang Darmagala. Sekarang saya akan melakukan pemupukan pada tanaman durian yang sudah masuk ke fase generatif dan sudah mulai muncul mata ketam. Pupuk yang saya gunakan yaitu MKP merek Patani ya, dengan takaran sebanyak 400 gram. Kita campurkan ke dalam 30 liter air. Sebelum kita tuang ke dalam bak air besar, terlebih dahulu kita larutkan dalam ember dengan sedikit air agar mudah dalam melarutkan pupuknya. Selain menggunakan pupuk MKP, saya juga memberikan tambahan lain seperti boron, kalsium, dan asam umat untuk memperkuat tanaman agar bakal bunga dan saat pembesaran buah tidak mengalami kerontokan. Kemudian asam umat di sini berperan sebagai pembedah tanah agar penyerapan nutrisi lebih optimal. Nah, sekarang kita timbang dulu atau kita takar dulu MKP-nya sebanyak 400 gram seperti yang kalian lihat di video. Nah, untuk MKP-nya itu bentuknya butiran ya, butiran kecil sekali, serbuk gitu ya. Nah, kita timbang sebanyak 400 kilo, kita timbang sebanyak 400 gram. Nanti kita masukkan tuh ke ember yang airnya sedikit itu, nanti kita aduk dahulu hingga terlarut atau tercampur rata dengan air. Nanti kita masukkan ke ember yang besar ya. Karena mengaduk menggunakan ranting pohon membutuhkan waktu cukup lama ya untuk melarutkan MKP-nya, jadi saya gunain tangan saya aja. Kita kucek menggunakan tangan saya aja karena biar cepat larut gitu ya kalau menggunakan tangan. Nah, selanjutnya biar kita cepat tuangkan ke ember besarnya itu, biar kita selanjutnya nanti melarutkan nutrisi-nutrisi yang lain. Ada kalsium, ada boron juga nanti akan kita larutkan juga ya. Untuk boron di sini saya menggunakan boron 46% ya dari Mahkota Fertilizer. Nah, saya takar sebanyak 100 gram saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian boron di sini yaitu berfungsi untuk mengoptimalkan proses penyerbukan, membantu bunga durian agar tidak mudah rontok ya, serta membantu kelancaran mendistribusikan kalsium dan gula atau karbohidrat ke jaringan bunga tanaman durian kita. Jangan lupa juga boronnya kita larutkan juga di ember kecil. Nanti kita aduk atau kita larutkan juga si boronnya ini sebelum kita satukan dengan MKP yang sudah duluan masuk ke ember besar. Di sini saya karena sudah kehabisan kalsium ya dan belum beli lagi, jadi kita pakai seadanya aja. Sisa ini ya sebanyak 40 gram. Kita campurin aja nggak apa-apa, kita pakai aja. Nanti kedepannya kita susul ya dengan kalsium lagi yang takarannya lebih banyak. Ini karena kalsiumnya habis, nggak saya cek dulu, stoknya udah habis. Jadi kita pakai seadanya aja sisanya, yaitu sebanyak 40 gram. Perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwasannya kalsium ini memiliki peranan atau fungsi yang cukup penting ya pada budidaya durian ini, karena kalsium ini bisa memperkuat dinding sel tanaman kita, kemudian juga membantu atau mengurangi mencegah kerontokan bunga durian kita, dan buah kita juga nggak mudah rontok, kokoh gitu ya. Terus juga dia bisa merangsang pertumbuhan akar, dan juga kalsium ini juga bisa membantu untuk memperbaiki pH tanah kita jikalau pH tanah kita asam gitu ya. Nah, itu salah satu fungsi atau beberapa fungsi kalsium untuk tanaman durian kita.
Nah, sebelum melakukan penyiraman, pupuk sebaiknya kita larutkan terlebih dahulu setiap jenis nutrisinya. Setelah dilarutkan pada ember kecil, lalu kita tuangkan semua jenis nutrisi yang sudah dilarutkan ke dalam bak air yang lebih besar, yaitu yang saya punya ini ukurannya 30 liter air. Setelah semuanya dicampurkan dalam bak besar, lalu kita aduk lagi semua larutan nutrisi hingga tercampur lebih rata. Untuk penyiraman nutrisi ini, teman-teman bisa melakukannya dengan banyak cara ya. Bisa seperti yang saya lakukan, langsung disiram aja menggunakan gayung seperti ini, atau menggunakan cara lain, bisa disemprotkan. Kita masukkan dulu ke dalam tangki semprot, kita spray ya secara kita spray ke piringannya biar lebih merata, atau juga bisa ditabur langsung. Sebenarnya bisa, cuman ditabur langsung juga bisa, cuman mungkin penyerapannya lebih lama ya. Kemudian kondisinya juga sekarang lagi musim panas, jadi jarang hujan, jadi penyerapannya akan lebih lama. Nah, untuk itu saya menggunakan cara seperti ini, dikocor atau disiram untuk lebih cepat diserap oleh tanaman. Karena di sini saya ingin memacu atau merangsang tanaman durian saya agar cepat berbunga gitu ya. Jadi saya menggunakan cara ini secara disiram, dengan harapannya nutrisi cepat diserap dan cepat disalurkan oleh tanaman ke dahan-dahannya gitu ya. Jadi kebutuhan nutrisi untuk mengeluarkan bunga itu bisa tercukupi. Kemudian selain itu kita juga berpacu ya dengan waktu, karena ini juga udah pertengah tahun. Kita harapkan tanaman durian kita segera muncul mata ketam secara merata, dan harapannya di akhir tahun kita sudah bisa panen gitu ya. Oke, lanjut saja kita lakukan penyiramannya seperti yang akan saya lakukan ini. Siram secara merata menyeluruh di area piringan pohon durian. Jangan terlalu dekat ke pangkal akar. Usahakan kita kasih jarak dari pangkal akar sekitar 1 meter. Nah, kita di situ bisa siramkan ya secara merata mengelilingi pohon durian. Karena di situ terdapat akar-akar kecil. Nah, akar-akar kecil itulah yang menyerap nutrisi yang kita berikan pada akar gitu ya. Jadi akarnya menyerap di situ untuk nanti disalurkan atau didistribusikan ke batang, dahan, daun durian ya. Setelah kita selesai memberikan nutrisi pada pohon duriannya, selanjutnya kita tunggu saja hingga 3 minggu ke depan untuk melihat perkembangannya. Jangan lupa juga sambil kita perhatikan, kita kontrol pohon durian dari serangan hama dan penyakit. Kalau ingin memberi pupuk tambahan mikro pada daun juga bisa dilakukan dengan dispray ya, disesuaikan saja dosisnya sesuai anjuran. Nah, untuk pohon durian ini juga ketika kita habis tracing atau kita dalam pemrograman pembungaan gitu ya, kita juga harus memperhatikan kondisi air di tanaman durian kita, jangan sampai kekeringan ekstrim gitu ya. Sekali-kali boleh kita kasih siram secukupnya aja untuk menjaga kelembapan. Jangan sampai kekeringan ekstrim, takutnya terjadi kerontokan daun yang cukup parah dan bisa mengganggu tanaman kita ya. Takutnya nanti malah mati gitu ya, tanaman kita kering dan proses fotosintesis terganggu karena daunnya berkurang, distribusi nutrisi juga terganggu. Jadi bukannya kita mengharapkan munculnya mata ketam atau pohon durian segera berbunga, malah terjadilah kematian pada pohon durian kita ya. Air juga harus kita perhatikan ya teman-teman. Sekian teman-teman konten saya kali ini. Nantikan konten-konten berikutnya untuk melihat progres dari durian saya ini yang saya rawat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.